Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, hari ini sampailah kita pada ayat ke-22 dari surah Al-Insan, surat dalam Al-Quran, surat nomor 76, betul ya? Ayat nomor 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menerangkan tentang keadaan al-abror di akhirat nanti, bahwa al-abror nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga di tempat yang paling utama di surga sana. Lalu Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Inna sesungguhnya hadza ini kana adalah lakum untuk kalian jazaan sebagai balasan, wakana dan adalah dia dan adalah sa'yukum usaha kalian mashkuro diterima kasihi, disyukuri. Ini terjemah berdasarkan apa adanya, letterlek, harfiah, lafziyah. Nah, kalau ini dikupas secara bahasa, contohnya seperti di bawah ini. Ini bagi yang mampu dicerna, bagi yang tidak mampu mendengar saja. Mendengar saja, walaupun enggak paham sudah dapat pahala sampean, karena yang dibicarakan Al-Qur'an. Jadi kata-kata inna ini artinya dalam bahasa kita sesungguhnya atau sungguh. Ini seperti sering disampaikan bahwa dalam Al-Qur'an itu setiap kata dalam bahasa Arab maupun dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu cuma ada 3 jenis saja. Ada 3 jenis kata saja dalam bahasa Arab. Kata yang pertama disebut harf atau harfun, al-harfu. Itu kalau bahasa kita kata penghubung, kata sandang, kata depan dan seterusnya. Ya, kemudian yang kedua kata yang disebut atau kalimah, atau dalam bahasa kita kata yang disebut fi'lun atau al-fi'lu. Itu kata kerja. Kemudian yang ketiga ism atau al-ismu, kata benda. Dah 3 aja. Nah, inna ini termasuk jenis kata yang namanya huruf atau kata depan, kata sambung dan sebagainya, tergantung huruf apa gitu. Ini inna disebut harfu nasab, harfu nasbin atau harfu nasab, huruf nasab. Ya, artinya kalau ada kata inna di belakangnya harus kata yang dalam bentuk nasab, mansub. Tapi inna juga disebut wa taukid dan harta, huruf taukid, huruf yang menguatkan, yang musyabbihu bil fi'il, menyerupai fi'il. Ya, gitu katanya. Ini dalam kupasannya. Sedangkan hada ini juga huruf ini bukan huruf, ini isim. Kata benda, tapi disebut isim isyarah, kata benda yang menunjukkan isyarat. Dia sifatnya mabniyun, tetap. Jadi hadza ini tidak akan pernah berubah.
mau di depan kalimat, di tengah kalimat, di belakang kalimat, hada terus. Jadi kata yang tidak pernah berubah itu disebut mabni. Kalau yang berubah disebut mu'rab, ya. Alas sukun, dia mabni di atas sukun. Huruf terakhirnya itu huruf alif yang atau hamzah yang disukun ini huruf mati ini. Ya, fi mahallin nasbin, dalam posisi sebagai isim yang nasab. Ya, ada itu hada. Nah, hada ini merupakan ismu inna, isimnya inna. Inna hada, inna sesungguhnya, hada ini apa? Nah, diterangkan dalam tafsir. Ya. Ini adalah, kana adalah, lakum bagi kalian, jazaan balasan. Susunan kalimat ini kana lakum jazaan adalah al jumlatul fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah ini. Ya, ada dalam bahasa Arab itu namanya, ya dalam bahasa Indonesia enggak ada kata-kata pelajaran tata bahasa Indonesia ada kalimat kerja itu enggak ada. Jumlah fi'liyah. Kata kalimat yang didahului dengan kata kerja. Kalau saingannya atau lawannya jumlah ismiyah, kalimat yang didahului dengan isim. Itu dalam Al-Qur'an ada semuanya tuh, jumlah ismiyah ada, jumlah fi'liyah ada. Dan dalam hadis juga ada. Dalam bahasa Arab sehari-hari juga ada. Ya. Nah, jumlah fi'liyah ini fi mahalli raf'in, dalam kedudukan sebagai rofa kalimat, tapi rofa dia kedudukannya. Karena apa? Dia merupakan khobaru inna, khobarnya inna. Jadi inna hada, sesungguhnya ini lakum, kana lakum jazaan, adalah bagi kalian sebagai balasan. Ini adalah balasan untuk kalian. Ini apa? Yang disebut oleh Allah di ayat sebelumnya. Bahwa al-abrar itu siapa itu? Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Terus ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Wa yakhafu Wa yud'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira, dan seterusnya sampai ayat yang kemarin 21 atau 22 itu. Ya. Itu semua adalah balasan bagi kalian, hei orang-orang yang beriman atau orang-orang yang baik-baik. Ya, terus di kalimat ini sendiri, jumlah fi'liyah ini dikupas lagi oleh para ahli bahasa. Ya, kana, kata kana dalam kalimat kana lakum jaza, ini adalah fi'lun madin nakis, fi'il madin nakis. Mabniun, dia sifatnya mabni, alal fathi, mabni di atas fathah. Makanya huruf terakhirnya fathah, di fathah. Wa ismuha, dan isimnya isim kana. Kalau ada kana, ada isim kana, ada khobar kana. Isim kana itu berupa dhamirun mustatirun, kata ganti yang tersembunyi, jawazan yang sifatnya jawaz, takdiruhu perkiraannya adalah huwa. Jadi fi'il madhi nakis yang domirnya isimnya, isim dari kana berupa domir mustatir, yaitu huwa. Huwa ini ya'udu ala ismil isyarah. Huwa ini kembalinya kepada isim isyarah hadza di depan tadi. Inna hadza kana lakum jazaa, gitu loh. Kembalinya kepada isim isyarah ad-dallu, ad-dal yang menunjukkan ala kepada ma taqaddama, apa yang sudah lewat, min ataillahi lahum, dari pemberian Allah kepada mereka, kepada penghuni surga. Lakum, kata lakum, ya, lakum ini juga diuraikan lagi, ini adalah bentuk kata jarun wa majrur, jar wa majrur. Jarnya, huruf jarnya la, isim majrurnya kum, ya. Muta'alliqun, dia berhubungan bi khobar, dengan khobar kana, khobarnya kana.
Wal mim dan huruf mim yang ada pada kum ini adalah alamatut jam'idz dzukur, tanda jamak bagi isim mudzakkar. Itu. Jazaan ini adalah khobaru kana, khobarnya kana. Tuh, bingung kan sampean kan? Ya bingung lah, belum ngerti bahasa Arab ya bingung. Ya enggak apa-apa, kita ini untuk yang tahu saja. Mansubun bil fathati, dia dimansub dengan fathah. Jazaan ini huruf mansub namanya, huruf terakhirnya fathah, fathatain. Wa inna wa ma ba'daha, dan kata inna dan apa saja yang sesudah kata inna, min ismiha, dari isimnya inna, wa khobariha, dan khobarnya inna, fi mahalli raf'in, dalam berkedudukan sebagai rofa, naibu fa'ilin, sebagai naibu fa'il, naib fa'il, ya naib fa'il. Nah, li fi'li mahdzuf, untuk fi'il yang tersembunyi, takdiruhu perkiraannya bahwa inna hadza kana lakum jazaa, ini ada kata kerja yang tersembunyi. Menurut bahasa Arab itu begitu. Inna hadza kana lakum jazaa. Kok tiba-tiba ada kalimat sesungguhnya ini adalah untuk kalian sebagai balasan. Sebelumnya apa? Yuqalu lahum, takdirnya nanti di akhirat akan dikatakan kepada mereka orang yang baik-baik. Apa perkataan yang akan dikatakan oleh Allah kepada mereka? Ya ini ayat yang tadi dibaca. Inna hadza kana lakum jazaa. Itu. Terus wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah usaha kalian, amal perbuatan kalian di dunia ini mashkuron, nanti oleh Allah di akhirat akan diterima kasihi. Allah akan berterima kasih kepada manusia, kepada orang-orang yang beriman, karena sudah mau menjalankan perintahnya, mau meninggalkan larangannya. Ini kiasan saja. Nanti kita lihat di keterangan di dalam tafsir ya, bahwa tadi kalimat berikut ini wa kana sa'yukum mashkura. Ini juga dikupas nih kalimat ini. Ini didahului dengan wa, ini al-wawu atau huruf wawu di sini, atifah wawu atof ya. Kana, kata kana robat ya, sudah di-i'rab di depan. Itu berupa fi'il madhi naqis mabni 'alal fathi. Sa'yukum ini adalah isimnya kana. Jadi sa'yukum ini isim kana, sehingga menerjemahkannya wa kana sa'yukum mashkura. Ya, sa'yukum itu isim kana, jadi dan adalah usaha kalian mashkuron, disyukuri, diterima kasihi. Nah, kata kana kata isim kana tadi adalah marfu ya, bidommah, dengan huruf dommah nih, sa'yu ini loh, sa'yu ini isim kana. Ya, wal kaf, dan huruf kaf dalam kata kum ini itu dhamirun muttasilun, berupa dhamir muttasil atau dhamirul mukhatibin, dhamir mukhatab itu mabniun ala dhammi, dia bersifat mabni di atas huruf dhammah, makanya membacanya bukan kam, bukan kim, tapi kum gitu. Sa'yukum begitu ya. Ini kayak gini dibahas Pak dalam tafsir ini tafsir segi bahasa ya. Fi mahalli jar, kalimat ini berupa kedudukannya dalam i'rab berupa jar bil idhofah, dengan sebab berbentuk idhofah. Ya, wal mim, dan huruf mim dalam kum ini itu alamatut jam'idz dzukur, adalah tanda jamak atau kalau dalam minimum qiraah mim jamak gitu. Itu tapi untuk dzukur, untuk laki-laki. Mashkuron, kata mashkuron yang artinya disyukuri atau diterima kasih, ini khobaru kana, adalah khobarnya kana. Wa kana sa'yukum mashkura, karena khobar kana hukumnya mansub, dia mansubun bil fathati, mansub dengan huruf fathah, makanya membacanya maskuron, bukan maskurin, bukan maskurun.
maskuro. Itu loh Pak. Makanya baca Al-Qur'an tuh enggak boleh salah. Yang dibaca U ya dibaca U, dibaca I dibaca I, dibaca A dibaca A. Jangan ditukar-tukar. Jangan diganti-ganti. Wasyukru huna, dan kata-kata syukur atau terima kasih dalam ayat ini kalimatun majaziyah. Ini adalah kalimat kiasan saja. Ya, sebagai penghormatan Allah kepada orang-orang beriman. Jadi orang beriman itu dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, sehingga Allah berterima kasih, mengucapkan terima kasih kepada mereka dengan firman-Nya, inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Nah, kita lihat sekarang itu tadi dari segi bahasa. Yang paham silakan paham, yang belum paham ya nanti belajar lagi. Ya, jadi dalam tafsir diterangkan begini nih tafsirnya. Mari kita lihat sama-sama Pak. Ya, kita sudah tahu terjemahnya, sudah bisa membacanya, sudah disampaikan terjemahnya. Sekarang lihat keterangannya, tafsirnya, penjelasannya. Bahwa kata-kata inna hadza kana lakum jazaa, sesungguhnya ini adalah bagi kalian sebagai balasan. Itu maksudnya yaqulu ta'ala, akan berfirman Allah yang maha tinggi zikruhu sebutannya di akhirat nanti. Yuqalu, akan dikatakan firman Allah ini liha ulail abror, kepada mereka-mereka yang baik-baik itu. Al-abror yang kita sering berdoa kalau bangun tidur, kalau saudara membacanya. Tapi kalau bangun tidur saudara enggak baca ya enggak dapat. Wa tawaffana ma'al abror. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzaitah wa ma lidh-dhalimina min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana, dan wafatkanlah kami ya Allah ma'al abror, bersama al abror, orang yang baik-baik itu. Ini ayat Quran dibaca oleh Nabi setiap pagi bangun tidur. Setiap pagi Nabi kita baca ayat itu, pada beliau sudah dijamin masuk surga. Lah kita ini siapa yang menjamin masuk surga? Masa baca itu enggak mau, enggak bisa. Ya enggak bisa karena kita diganggu oleh setan terus tiap hari. Itu ya. Jadi akan dikatakan kepada mereka al-abror hina idzin, di hari itu, di saat itu, yakni ketika mereka sudah masuk ke dalam surga. Apa kata Allah? Inna hadza, sesungguhnya ini apa? Alladzi yang a'tainakum, akan kami berikan kepada kalian wahai al-abror minal karomah, berupa kemuliaan, penghormatan atau kemuliaan dari Allah, yang kana lakum, adalah dia bagi kalian merupakan sawaban, balasan, pahala. Pahala apa? Pahala ala terhadap, pahala atas ma kuntum, apa yang kalian dulu ada fit dunya, ketika masih di dunia. Kalian itu ta'maluna minas solihat. Kalian adalah orang-orang yang suka beramal minas solihat, dari segala amal-amal yang soleh. Amal soleh itu loh. Amal soleh kita nanti dihargai oleh Allah. Kita sholat ini tiap hari Pak. Mana presiden memberi penghargaan kepada kita? Enggak ada. Mana kepala dinas kita ngasih penghargaan? Mana bupati kita ngasih penghargaan kepada orang yang rajin sholat? Enggak ada, dan memang enggak perlu. Dan kita enggak minta penghargaan. Kita tidak mengemis mata orang untuk melihat apa yang kita lakukan. Kita tidak meminta pujian dari siapapun. Kita hanya minta apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah, dan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Udah cukup itu. Walaupun tidak ada orang yang lain yang melihat, walaupun mungkin orang enggak suka sama kita, enggak masalah. Yang penting Allah suka sama kita, selesai. Itu aja. Jadi kita hidup bukan mencari sukanya orang, mencari sukanya Allah, ridhonya Allah, senangnya Allah. Jadi kata Ibnu Jarir begitu penjelasannya. Wa kana sa'yukum maskura, dan adalah usaha kalian di dunia dulu itu sekarang diterima kasihi oleh Allah. Yaqulu, Allah berfirman, kana sa'yukum, maksudnya kana amalukum, adalah amal kalian, sa'yu
Sa'yu dari kata sa'i. Sa'i itu kalau kita sa'a, sa'a, sa'i, yas'a itu loh Pak. Sa'i dari Safa ke Marwah ya. Nah, itu kan berjalan kecil. Lari kecil. Itu artinya usaha. Usaha kita sekecil apapun, walaupun kita lakukan dengan jalan kaki atau dengan lari-lari kecil atau dengan lari kencang, itu semuanya maskuron, akan diterima kasih oleh Allah. Ini loh, yaqulu Allah berfirman, kana amalukum fiha, adalah amal kalian di dalam dunia ini maskuron, akan diterima kasih oleh Allah, yaitu hamidakum, Allah akan memuji kepada kalian semua wahai al-abror, alaihi atasnya, rabbukum atas amal kalian, rabbukum rob kalian, wa radiyahu lakum, dan Allah akan meridhoi amalan kalian lakum kepada kalian. Fa asabakum, lalu Allah akan membalas kalian, memberi pahala kepada kalian, bima asabakum, dengan apa yang Dia akan berikan kepada kalian sebagai balasan, bihi, dengan sebab itu, dengan sebab amalan kalian, minal karomati alaihi, berupa kemuliaan kepada al-abror tadi. Ini tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Sekarang kita lihat tafsir Al-Baghawi ya, sebagai perbandingan. Inna hadza kana lakum jazaa, sesungguhnya ini adalah bagi kalian sebagai balasan. Apa itu? Inna hadza itu apa? Ai, yaitu ma wusifa min naimil jannah, apa yang telah disifatkan, disebutkan sifat-sifatnya, min naimil jannah, berupa kenikmatan surga, itu yang disebut dengan hadza, kata tunjuk isyarat. Inna hadza, sesungguhnya inilah, Allah bilang begitu nanti di akhirat kepada penghuni surga, sudah dekat dengan Allah. Manusia sudah dekat dengan Allah, jaraknya daripada sekarang ini ya, sudah masuk dalam surganya Allah sana. Allah bilang inna hadza, sesungguhnya ini, yaitu apa yang disebutkan sifat-sifatnya berupa kenikmatan surga, kana lakum jazaa, adalah dia untuk kalian sebagai balasan. Balasan apa? Bi a'malikum, balasan terhadap amal-amal kalian. Makanya sekarang kita di dunia ini sibuklah beramal. Jangan lewatkan waktu begitu saja berlalu tanpa ada pahala kita peroleh. Setiap waktu yang kita kerjakan itu sesuatu yang menghasilkan pahala. Ya, ngurusin anak itu berpahala itu. Mandiin anak berpahala itu. Ngurusin cucu ada pahalanya. Jadi Allah akan balas semua tadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Lalu Allah mengatakan wa kana sa'yukum, dan adalah usaha kalian. Perhatikan nih tafsir Al-Baghawi sama dengan Ibnu Jarir. Dan sesungguhnya adalah usaha kalian. Usaha kalian itu apa? Amalukum fid dunya, amal kalian di dunia, bi taatillah, dengan taat kepada Allah. Jadi ketaatan kita kepada Allah itulah amal kita yang nanti akan dihargai oleh Allah, diberi balasan oleh Allah dengan balasan yang tidak pernah kita bayangkan. Nanti kita akan menyesal, kenapa dulu aku ngajinya cuma seminggu sekali. Padahal aku bisa loh sebetulnya setiap hari ngaji bisa loh. Kalau ngaji tiap hari itu pahala segitu loh. Kalau ngaji seminggu sekali pahala segitu loh. Ditunjukkan nanti. Nah, jadi kita nanti menyesal di sana kalau nggak ngaji tiap hari padahal kita bisa. Nah, kecuali jaraknya jauh, ngajinya di sini sama tinggalnya di sawitan sana, ya nggak mungkin lah ngikut, ya kan? Ya mudah-mudahan di sana di sawitan sama tetap ngaji, dimanapun Anda berada tetap ngaji, baca Quran, memahami ayat Allah. Jangan ngobrol sana sini sama orang, jangan terus cerita masa lalu kita, sudah nggak ada gunanya. Kita banyak baca Quran, itu aja. Ya, maskuro, disyukuri, diterima kasih. Qala Atha, berkata ahli tafsir Atha, ya, syakartukum alaihi, itu maksudnya Allah berfirman, aku berterima kasih kepada kalian atas amal kamu waktu di dunia. Fa usibukum, maka aku memberi balasan pahala kepada kalian, afdhalas thawab, dengan balasan atau pahala yang lebih utama, yang lebih afdhal, yang lebih baik. Nah, kita ini baca Al-Quran satu huruf saja Pak, pahalanya bukan 10 hasanat. Satu huruf saja kita baca. Nah, kalau surat Al-Insan ini berapa huruf sampai hitung sendiri. Walaupun para ulama ahli sudah menghitungnya. Kita tinggal baca aja terus tahu. Ya,
Ulama-ulama zaman dulu itu sibuk mereka dengan Al-Quran. Kita aja yang nggak sibuk sama Al-Quran, Pak. Sibuk dengan urusan-urusan dunia yang nggak karu-karuan. Kadang-kadang nggak jelas. Kita masih suka sibuk seperti itu kepada hal-hal yang seperti itu. Nah, ini tafsir Al-Baghawi. Sekarang yang terakhir, tafsir Ibnu Katsir. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya ini adalah bagi kalian sebagai balasan dan adalah usaha kalian dan usaha kalian adalah maskuron, disyukuri, diterima kasihi. Kata Ibnu Katsir maksudnya yaitu yuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka al-abror, zalika, perkataan itu, takriman lahum, sebagai penghormatan kepada mereka, wa ihsanan ilaihim, dan sebagai kebaikan Allah kepada mereka ditunjukkan oleh Allah. Nah, ayat seperti ini, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ini perhatikan bedanya Ibnu Jarir at-Tabari dengan Imam Al-Baghawi dengan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir dan kitab tafsirnya mengatakan ayat ini, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ini sama seperti qaulihi, firman Allah di dalam surat Al-Haqqah yang bunyinya seperti ini. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Tuh, kulu makanlah kalian, washrabu dan minumlah kalian, hani'a dengan mudah, dengan enak, dengan puas. Kan makan di surga ini sepuas-puas kamu, senyaman-nyamannya kamu. Minum juga begitu, sepuas-puas kamu. Kau mau minum berapa banyak pun silakan. Nanti kalau sudah kenyang, Allah akan kasih minuman terakhir, saroban tohuro. Dengan dikasih minum dan saroban tohuro, kamu lapar lagi nanti, haus lagi kamu, minum lagi, makan lagi. Pokoknya kerjanya makan, minum, tidur, senang-senang. Udah gitu terus tiap hari, pagi dan sore. Gak ada lagi kerja cari uang, gak ada. Kerja cari uang kan di dunia ini saja. Ya sudah, kembali ya kata Ibnu Katsir, wa ka qaulihi, dan ayat ini maknanya sama seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf surat yang ke-7 ayat 43. Wa nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa nudu, dan diserukan kepada mereka, ya, an, bahwasanya, tilkum itulah kalian, al jannatu surga, itulah surga kalian, yang uristumu, kalian diwarisi surga itu, uristumu, kalian diwarisi, dia surga itu, kalian diwarisi surga, bima kuntum, dengan sebab apa yang adalah kalian, ta'malun, kalian amalkan. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena amalan kalian. Kata Allah begitu. Ya, karena dulu kalian beramal, orang lain nggak mau. Kamu sholat, orang lain kepada nggak mau sholat, sampai mati nggak mau sholat. Nah, nanti orang-orang yang nggak mau sholat itu sebetulnya dia punya jatah tempat di surga, tapi dia tidak mau. Dia pilih jatah yang di neraka. Ya sudah, oleh Allah silakan masuk neraka. Kamu sendiri nanti yang ngerasain kok. Nah, jatahnya dia yang ada di surga itu diberikan kepada orang lain, pada orang-orang yang beriman. Ini sama maknanya. Kemudian wa kana sa'yukum mashkura. Ibnu Katsir menjelaskan, dan kalimat dan adalah usaha kalian di dunia ini akan diterima kasihi oleh Allah. Maksudnya yaitu jazakumullah. Kita sedang mengucapkan jazakumullahu khairan. Jazakumullah, Allah akan memberi balasan kepada kalian alal qalil, atas perbuatan kalian yang sedikit, bil katsir, dengan balasan yang besar. Jadi kita cuma duduk diam baca Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Udah 30 kebaikan kita dapat. Sama seperti bersedekah kepada 30 orang yang masing-masing 100.000 rupiah. Sama pahalanya dengan cuma ngomong alif lam mim gitu aja.
Asal itu dibaca dalam keadaan niatnya ikhlas, ingin dapat pahala dari Allah, bukan dalam rangka MTQ. Kalau saudara membaca dalam rangka MTQ, bukan pahala yang didapat, piala, juara. Ini bukan berarti saya mencemooh mereka yang ikut MTQ, bukan. Tapi niatkanlah saudara ketika membaca Al-Quran, mau ketika saudara di rumah sendirian, mau ketika saudara sedang sholat di rumah, atau ketika saudara sedang sholat berjamaah, atau dimanapun, atau ketika sedang mengikuti MTQ, niatkan, bukan untuk dapat juara. Dapat juara syukur, enggak apa-apa, enggak marah. Kenapa? Tetap dapat pahala kebaikan. Itu ya. Dah, ini tafsir Ibnu Katsir. Udah selesai, habis satu ayat. Ya, mudah-mudahan Allah memberi kepahaman pada kita semuanya, memberi kesabaran untuk tetap mengaji sampai kita mati, memberi keikhlasan dalam setiap amal-amal kita, memberi pada kita semua kemudahan dalam urusan dunia dan urusan akhirat, dan semoga kita diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.